Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat berupa kesehatan. Salawat menyertai salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa umat manusia dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah statistika lanjutan, dalam hal ini Bapak Zulfikar Busra MSI, dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hatika Yunus dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dari PAI 53. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Media Video YouTube Terhadap Peningkatan Pemahaman Peserta Didik pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 3 Patampanua. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengkaji bagaimana media video, khususnya YouTube, dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran PAI. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya penggunaan media digital yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan, dan peneliti berharap dapat memberikan gambaran yang jelas tentang potensi pemanfaatan YouTube sebagai media pembelajaran yang efektif. Adapun latar belakang yang melatar belakangi penelitian ini yaitu tantangan pembelajaran PAI tradisional. Pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMP seringkali menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal pendekatan dan metode yang digunakan oleh sebagian besar pendidik. Metode pengajaran yang masih cenderung bersifat tradisional, seperti ceramah satu arah dan penggunaan bahan ajar yang monoton, tidak selalu mampu menarik minat peserta didik. Selain itu, materi PAI yang cukup banyak dan berbobot seringkali disampaikan dengan cara yang kurang efektif atau variatif sehingga siswa merasa kesulitan dalam memahami konsep-konsep agama Islam dengan lebih mendalam. Terlebih lagi dengan perkembangan zaman, banyak peserta didik yang lebih tertarik pada media digital dan teknologi yang lebih interaktif dan menarik. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan media atau metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Kemudian, potensi YouTube sebagai media pembelajaran. Salah satu solusi yang dapat diupayakan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah memanfaatkan media digital seperti YouTube yang sudah sangat familiar di kalangan peserta didik. YouTube memiliki potensi besar sebagai media pembelajaran karena dapat menyajikan materi dengan cara yang lebih menarik dan interaktif, menggunakan video yang menggabungkan unsur visual dan auditori. Di YouTube terdapat berbagai macam konten edukasi yang dapat membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep pendidikan agama Islam dengan cara yang lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Video pembelajaran juga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri. Oleh karena itu, YouTube dapat menjadi alternatif media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian, pernyataan masalah. Meskipun YouTube menawarkan berbagai potensi sebagai media pembelajaran, pemanfaatannya dalam konteks pembelajaran PAI di sekolah-sekolah, khususnya di SMP Negeri 3 Patampanua, masih sangat terbatas. Banyak guru yang belum sepenuhnya memanfaatkan YouTube sebagai sarana pendukung pembelajaran, dan peserta didik pun belum diberdayakan untuk mengakses sumber daya pembelajaran digital secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Patampanua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana YouTube dapat menjadi media yang efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pendidikan agama Islam, serta bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar peserta didik di kelas.
Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, rumusan masalah, apakah terdapat perbedaan pemahaman peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam antara kelompok yang menggunakan media video YouTube dan kelompok yang tidak menggunakan media video YouTube. Pada rumusan masalah pertama ini, penelitian akan berfokus untuk menguji apakah penggunaan media video YouTube dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pemahaman peserta didik. Kelompok yang akan diberikan perlakuan menggunakan media video YouTube dalam proses pembelajaran PAI akan dibandingkan dengan kelompok yang belajar tanpa menggunakan media tersebut. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perbedaan pemahaman adalah sejauh mana peserta didik dapat menguasai materi PAI yang diajarkan, baik dari segi penguasaan konsep, penerapan, maupun pemahaman nilai-nilai dalam agama Islam. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan dan tanpa media video YouTube, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah penggunaan media video YouTube memiliki keunggulan dalam meningkatkan pemahaman materi pendidikan agama Islam dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Rumusan masalah kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam. Masalah kedua ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui besar pengaruh media YouTube terhadap pemahaman peserta didik mengenai materi PAI, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian ini akan mengukur perbedaan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media video YouTube dengan menggunakan instrumen yang tepat untuk menilai pemahaman peserta didik. Dengan kata lain, rumusan masalah ini ingin mengidentifikasi seberapa efektif media video YouTube dalam meningkatkan hasil pembelajaran PAI serta apakah penggunaan media tersebut dapat membawa perubahan positif yang signifikan pada pemahaman peserta didik terhadap materi yang diajarkan. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian pertama untuk mengetahui perbedaan pemahaman peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam antara kelompok yang menggunakan media video YouTube dan kelompok yang tidak menggunakan media video YouTube. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah ada perbedaan yang signifikan dalam pemahaman materi pendidikan agama Islam antara dua kelompok peserta didik yang berbeda. Kelompok pertama adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran dengan menggunakan media video YouTube, sementara kelompok kedua adalah peserta didik yang mengikuti pembelajaran menggunakan metode tradisional tanpa media video. Perbedaan pemahaman yang dimaksud di sini akan diukur melalui beberapa indikator, seperti kemampuan peserta didik dalam menjawab soal ujian atau tes yang berkaitan dengan materi pendidikan agama Islam, serta penguasaan konsep dan aplikasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh media video YouTube dalam meningkatkan pemahaman peserta didik tentang materi pendidikan agama Islam dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional yang lebih umum digunakan di sekolah. Kemudian tujuan penelitian kedua untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam. Tujuan kedua penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik. Di sini, peneliti akan mencoba untuk mengetahui seberapa efektif media YouTube dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PAI dengan fokus pada seberapa banyak peningkatan pemahaman yang terjadi setelah peserta didik belajar menggunakan media video tersebut. Untuk mengukur pengaruh ini,
Peneliti akan menggunakan metode analisis data yang membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran menggunakan video YouTube. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji apakah ada hubungan positif antara penggunaan YouTube dengan pemahaman konsep peneliti PAI yang lebih baik. Hasil dari tujuan kedua ini akan memberikan kontribusi penting dalam melihat seberapa relevan dan bermanfaatnya teknologi seperti YouTube dalam proses pembelajaran di sekolah. Penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan yang dapat menjadi landasan untuk mengukur pengaruh penggunaan media video YouTube dalam pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Penelitian-penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana media YouTube dapat memengaruhi hasil belajar, pemahaman konsep, dan motivasi siswa dalam berbagai mata pelajaran. Jadi, penelitian ini menggunakan hipotesis, di mana hipotesis utama H1 dan H0, hipotesis alternatif terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara siswa yang menggunakan media video YouTube dan siswa yang tidak menggunakan media video YouTube dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Patampanua. Hipotesis ini menguji apakah penggunaan media video YouTube dapat meningkatkan pemahaman peserta didik lebih baik dibandingkan dengan metode pembelajaran konvensional. Kemudian hipotesis 0, tidak terdapat perbedaan pemahaman yang signifikan antara siswa yang menggunakan media video YouTube dan peserta didik yang tidak menggunakan media video YouTube dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Patampanua. Hipotesis 0 ini menganggap bahwa penggunaan YouTube tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran PAI. Kemudian, hipotesis tambahan. Hipotesis alternatif H2, penggunaan media video YouTube berpengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman peserta didik kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam. Hipotesis ini berfokus pada seberapa besar pengaruh media video YouTube dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi PAI. Hipotesis 0 H0, penggunaan media video YouTube tidak berpengaruh terhadap peningkatan pemahaman siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Patampanua tentang materi pendidikan agama Islam. Hipotesis 0 tambahan ini menyatakan bahwa penggunaan media video YouTube tidak memberikan efek signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta didik. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen pretest dan post-test control group desain. Desain ini melibatkan dua kelompok peserta didik kelas 8 yang dipilih secara acak. Kelompok eksperimen yang akan menerima perlakuan pembelajaran PAI dengan menggunakan media video YouTube dan kelompok kontrol yang akan mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional tanpa penggunaan media YouTube. Teknik pengambilan sampel. Sampel ini penelitian akan diambil secara acak atau random sampling untuk memilih dua kelompok peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 3 Patampanua. Masing-masing kelompok berjumlah 30 siswa. Kelompok eksperimen akan menerima perlakuan dengan media video YouTube, sedangkan kelompok kontrol akan mengikuti pembelajaran dengan metode tradisional. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis data secara numerik, terutama dalam melihat perbedaan pemahaman peserta didik setelah mendapatkan perlakuan yang berbeda. Instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data terdiri dari beberapa alat yang akan mengukur pemahaman peserta didik serta persepsi mereka terhadap media pembelajaran. Yang pertama pretest dan post-test, yang kedua lembar observasi, dan yang ketiga angket atau kuesioner. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 3 Patampanua yang terletak di Garungga, Kelurahan Kasa, Kecamatan Batulapa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih karena representatif untuk meneliti pengaruh penggunaan YouTube dalam pembelajaran PAI di tingkat SMP.
Adapun waktu penelitian ini akan dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan waktu penelitian mulai dari 6 Januari hingga 6 Maret 2025. Penelitian ini direncanakan berlangsung selama 2 bulan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan eksperimen, dan analisis data. Kemudian populasi dan sampel. Populasi seluruh siswa kelas 8 SMP Negeri 3 Petampanua pada tahun ajaran 2024-2025. Sampel sebanyak 60 peserta didik dengan masing-masing kelompok terdiri dari 30 peserta didik yang dipilih secara acak. Kelompok eksperimen akan menggunakan media video YouTube dalam pembelajaran PAI, sementara kelompok kontrol akan mengikuti pembelajaran konvensional. Teknik analisis data. Data yang diperoleh dari pretest, posttest, angket, dan observasi akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji statistik interferensi. Hasil observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 3 Petampanua, hasil observasi menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari kedua kelas sampel 8A dan 8B berasal dari keadaan yang relatif sama sebelum diberikan perlakuan yang berbeda. Kedua kelas ini memiliki karakteristik peserta didik yang serupa dalam hal tingkat pemahaman awal terhadap materi pendidikan agama Islam, serta kondisi belajar yang tidak jauh berbeda. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perbedaan hasil yang diperoleh tidak disebabkan oleh faktor lain selain perlakuan yang diberikan. Setelah pengumpulan data awal atau pretest, kedua kelas kemudian diberi perlakuan yang berbeda. Kelompok eksperimen atau kelas 8A, pada kelompok ini pembelajaran PAI diterapkan menggunakan media video YouTube sebagai sarana tambahan dalam proses belajar. Video yang dipilih relevan dengan materi yang diajarkan dan dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep-konsep PAI dengan cara yang lebih menarik dan interaktif. Penggunaan video YouTube diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik serta membantu mereka untuk memahami materi dengan lebih jelas dan mudah. Kelompok kontrol atau kelas 8B. Sementara itu, kelompok kontrol mengikuti pembelajaran dengan metode konvensional menggunakan papan tulis dan pembelajaran verbal dari guru. Pembelajaran di kelompok ini tidak menggunakan media video YouTube dan lebih mengandalkan metode tradisional dalam mengajarkan materi PAI. Setelah perlakuan diberikan, kedua kelompok kemudian mengikuti posttest untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Pada tahap ini, observasi dilakukan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing kelompok, terutama dalam hal keaktifan peserta didik, minat belajar, serta pemahaman mereka terhadap materi pendidikan agama Islam yang disampaikan melalui kedua metode pembelajaran yang berbeda. Alasan teoritis dan empiris. Secara teoritis, media pembelajaran memegang peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan karena dapat mempengaruhi cara peserta didik menerima, memahami, dan mengolah informasi. Salah satu teori yang mendasari penggunaan media termasuk video dalam pembelajaran adalah teori multimedia yang diperkenalkan oleh Mayer 2009. Menurut teori ini, manusia memiliki dua saluran untuk menerima informasi, saluran visual, gambar, video, dan saluran verbal, teks dan suara. Ketika informasi disampaikan melalui kedua saluran ini secara bersamaan, seperti dalam video YouTube, maka pemahaman siswa akan lebih optimal karena kedua saluran otak bekerja secara bersamaan untuk memproses informasi tersebut. Kemudian, alasan secara empiris. Banyak penelitian yang mendukung penggunaan media video dalam meningkatkan pemahaman dan motivasi belajar peserta didik. Sebagai contoh, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Husna 2019 di SMK Nurul Yakin Sampan menunjukkan bahwa penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran dalam PAI tidak hanya meningkatkan pemahaman peserta didik, tetapi juga membuat peserta didik lebih tertarik dan terlibat dalam pelajaran. Penelitian ini menemukan bahwa peserta didik yang belajar dengan bantuan media video memiliki skor yang lebih tinggi dalam ujian dan menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam kelas jika dibandingkan dengan peserta didik yang hanya menggunakan metode pembelajaran konvensional. Berdasarkan hasil penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media pembelajaran video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Petampanua. Dengan membandingkan dua kelompok peserta didik, kelompok eksperimen yang menggunakan media video YouTube dan kelompok kontrol yang menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan papan tulis. Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media video YouTube dalam pembelajaran PAI dapat meningkatkan pemahaman peserta didik dengan lebih baik dibandingkan dengan penggunaan papan tulis sebagai media pembelajaran konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi, khususnya YouTube, dapat menjadi alternatif efektif untuk meningkatkan motivasi, partisipasi, dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan bukti empiris yang mendukung penggunaan media video dalam pembelajaran dan memberikan rekomendasi agar sekolah-sekolah dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan teknologi seperti YouTube dalam pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif dan efektif bagi peserta didik. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh penggunaan media video YouTube terhadap peningkatan pemahaman peserta didik dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Petampanua. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pendidik dan pihak sekolah untuk mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, sehingga dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam pengembangan metode pembelajaran dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Demikianlah yang dapat peneliti sampaikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Faiza azamta fatawakal 'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.